Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, setelah membicarakan tentang orang mutakin dan orang kafir, ya. Orang mutakin sampai ayat 5, kemudian orang kafir ayat 6 dan 7. Ya. Kemudian mulai ayat 8 sampai ayat 20 membicarakan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan untuk saat ini kita bahas mukaddimahnya coba, pengantarnya ya. An-nifaq, yaitu sifat munafik itu adalah idharul khairi, menampakkan kebaikan, wa israrus syarri, dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwarun, dan sifat munafik itu bermacam-macam. Ada yang i'tiqadiyun, ada yang munafik i'tiqad itu ya. I'tiqad bahwa alladzi yakhludu sahibahu finnar, yang dia yaitu sifat ini, itu sifat munafik i'tiqad ini akan menyebabkan kekal di dalam neraka ya, kekal dalam neraka. Munafik i'tiqad. Kemudian ada juga munafik amali. Wa huwa min akbarid dzunub, termasuk dosa yang besar, termasuk dosa-dosa yang besar ya. Yang munafik ada dua, ada i'tiqad dan munafik amali. Dan sifat munafik itu dijelaskan di surat-surat Madaniyah ya. Jadi diturunkannya surat munafik itu diturunkan di surat-surat atau dijelaskan di surat-surat Madaniyah. Karena apa? Di anna ma katalam yakun fiha nifaq. Karena di Mekah itu tidak ada, ketika periode Mekah atau sebelum Nabi sebelum hijrah, itu tidak ada sifat kemunafikan. Jadi sifat munafik itu adanya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinata. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kana bil ansaru minal aus wal khazraj. Dan di kalangan Ansor itu ada namanya orang asli Madinah, itu ada suku Aus dan Khazraj ya. Ada namanya suku Aus dan Khazraj. Wa kanu fi jahiliyatihim ya'budunal asnam. Yang mereka di zaman jahiliyah menyembah berhala. Itu seperti orang-orang musyrik Arab pada umumnya ya. Itu suku Khazraj sama suku Aus. Di saat lain di Madinah juga ada orang-orang Yahudi, ya, ahli kitab. Di sini ada 3 kabilah. Ada Banu Unoiko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada tiga kabilah ya. Banu Unoiko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka suku-suku yang asli Madinah tadi, yaitu suku Aus dan Khazraj, itu masuk Islam ya, masuk Islam, menjadi sahabat Ansor ya, masuk Islam. Sedangkan di kalangan Yahudi ya,
Wa qalla man aslama minal yahudi illa Abdullah bin Salam ya radhiyallahu anhu. Di kalangan Yahudi sedikit sekali yang masuk Islam. Kecuali cuma siapa saja? Di antaranya adalah namanya menjadi sahabat itu adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Jadi kalangan suku asli Khazraj dan Aus itu banyak yang masuk Islam. Tapi di kalangan tiga kabilah Yahudi sangat sedikit yang masuk Islam. Di antaranya yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Dan pada saat itu periode pertama Madinah, awal-awal ketika Rasulullah ke Madinah, masih belum ada sifat kemunafikan ya. Masih belum ada sifat kemunafikan. Karena kaum muslimin saat itu masih belum punya kekuatan. Belum punya kekuatan yang berpengaruh. Tapi ketika Rasulullah memimpin perang Badar dan akhirnya kaum muslimin memperoleh kemenangan, maka saat itu diawali oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dengan berbagai kepentingannya, dia menampakkan secara lahiriahnya masuk Islam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini awalnya dulu digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah ya. Tapi karena Islam datang sehingga tidak atau gagal menjadi pemimpin Madinah karena tergeser Islam ya, tergeser Islam. Awalnya ketika Islam datang belum masuk Islam ya. Karena Islam belum punya kekuatan. Tapi ketika Rasulullah berhasil bersama kaum muslimin berhasil menang di perang Badar, ya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan berbagai kepentingannya itu masuk Islam dengan menambahkan lahiriahnya ya masuk Islam. Padahal awalnya itu nggak mau masuk Islam ya. Dan ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya. Termasuk dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi ada beberapa yang masuk Islam. Masuk Islam. Secara lahiriahnya ya. Secara lahiriahnya dia masuk Islam. Dan sejak itulah muncul sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan di kalangan penduduk Madinah. Sejak itu dengan berbagai kepentingan, orang-orang yang awalnya tidak ingin masuk Islam dengan berbagai kepentingan, dia akhirnya menampakkan lahiriahnya masuk Islam. Padahal di hatinya awalnya tidak mau masuk Islam ya. Maka nanti di ayat 8 nanti insya Allah akan dijelaskan tentang penjelasan tentang ada sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi padahal dia tidak beriman. Insya Allah dijelaskan di session berikutnya. Inilah sedikit dengan mengantar tentang sifat munafik ya. Yang akan dijelaskan mulai ayat 8 sampai ayat 20. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.